Shalom jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah lagi di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati, persiapkan diri kita. Sebelumnya kita ambil sikap saat teduh. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat terkasih, mari kita memuji menyembah Tuhan dengan pujian sungguh indah. Betapa indah kasih Tuhan, pertolongannya sepanjang kehidupan kita. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada di dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanpa Engkau, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan. sungguh indah Tuhan Sungguh mulia dan berharga. dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah sumber pertolongan hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin belajar firman Tuhan melalui ibadah hari ini. Kiranya Engkau hadir Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan. Kiranya apapun yang kami pelajari, apapun yang kami lakukan hari ini boleh sungguh menyenangkan, memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, karena di dalam namanya ada kemenangan. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua yang percaya kepada Tuhan katakan, Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. mari kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Bersama-sama katakan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Amin Tuhan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. musik memuji Tuhan. Mari kita katakan dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya
kuasanya kemenangan. Semua katakan, hanya di dalam nama-Nya. Amin Yesus. Kau sumber pengharapan. Amin Tuhan. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Lebih semangat lagi katakan, Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. dalam namanya ada pengharapan. Sama-sama katakan, Dalam namanya ada pengharapan, dalam masanya kemenangan. amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala umat yang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi masa-masa sulit di masa COVID ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita imani, katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan dalam hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
tak akan goyah. Musik memuji Tuhan. Bersama Tuhan, kita pasti sanggup melewati badai-badai kehidupan. Cobaan-cobaan apapun yang sedang kita hadapi, tantangan hidup apapun yang sedang kita alami, percayalah, kita sanggup melewatinya bersama Yesus. Karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. akan goyah, Akan goyah selama. akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, yang sanggup memulihkan keberadaan kami. Kami akan percaya kekuatan di hidup kami terdapat di dalam Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, sehingga melalui firman-Mu kami dapat dikuatkan. Kami dapat diarahkan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi orang-orang yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memimpin kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Ini doa hamba kami serahkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, sobat-sobat muda yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagaimana keadaan Anda pada saat ini? Setelah berbulan-bulan menjalani hidup di tengah wabah COVID-19 ini, saya berharap kita dalam keadaan sukacita, sehat-sehat selalu, bahagia, damai, penuh damai sejahtera dalam Tuhan. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua, untuk kita tetap menjaga diri kita dan juga keluarga-keluarga yang kita kasihi dari virus COVID-19 yang semakin merajalela di negara kita. Gunakanlah masker ketika kita berada di luar rumah. Tetap jaga jarak ketika kita berada di keramaian. Seringlah kita mencuci tangan, baik itu kita setelah melakukan aktivitas kita di luar maupun di dalam rumah. Please jangan sepele akan COVID-19 ini. COVID-19 ini benar-benar nyata adanya, dan dampaknya dapat membuat kita kehilangan nyawa kita sendiri, bahkan keluarga yang kita kasihi. Jikalau kita tidak ekstra waspada, maka saya sudah pastikan nanti apa yang menjadi dampak dalam kehidupan kita. Maka mari kita jaga kesehatan kita dan juga keluarga yang kita kasihi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang akan kita bahas atau kupas pada hari ini dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya harap kita juga membuka Alkitab kita dan mengikutinya di rumah kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu, sobat-sobat muda yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah andalkanlah Tuhan. Melalui topik ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin menceritakan satu kisah di mana ada seorang anak muda yang terus berjuang agar hidupnya memperoleh keberhasilan. Ada seorang anak muda di mana pada awalnya dia tidak mempunyai apa-apa, dan akhirnya menjadi anak muda yang berhasil. Pada awal masa susahnya, anak muda ini sangat giat berdoa, sangat giat beribadah kepada Tuhan. Ia sering memohon agar Tuhan memberikan kepadanya murah rezeki. Bukan saja rajin berdoa dan beribadah, anak muda ini juga rajin sekali bekerja. Jadi hidupnya sangat balance, sangat seimbang. Puji Tuhan, apa yang diharapkan anak muda ini terjadi. Apa yang dikerjakannya berhasil. Ia menjadi anak muda yang sukses dan kaya raya. Tetapi setelah anak muda ini sukses, ia tidak lagi seperti yang dulu. Tidak giat lagi mendekatkan dirinya pada Tuhan. Ia menjauh karena berbagai alasan dalam mengurusi pekerjaannya. Ia sangat sibuk mengumpulkan uang. Bapak, Ibu, dan sobat-sobat muda sekalian, cerita yang saya sampaikan ini sering sekali kita dengar atau temukan di sekitar kita. Di mana beberapa manusia ketika lagi di bawah, ketika lagi susah, giat sekali mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi setelah apa yang diharapkannya tercapai, manusia tersebut lambat laun mulai melupakan Allah. Manusia tersebut tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi manusia itu tanpa sadar itu mulai mengandalkan dirinya sendiri di dalam mencari, di dalam menggapai harapan-harapannya. Manusia itu mengandalkan jabatannya, manusia itu mengandalkan modalnya, manusia itu mengandalkan relasinya yang luas. Perlu saya sampaikan di awal ini bahwa diri kita, harta kita, uang kita, modal kita, jabatan kita, itu semuanya mempunyai keterbatasan atau limited. Tetapi, dengar baik-baik, Tuhan yang kita sembah itu mempunyai kuasa yang begitu besar. Kuasanya tak terbatas, kekuatannya tidak terbatas. Maka Yesaya 2 ayat 22 berkata demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dianggap? Baiklah, Bapak, Ibu, dan sobat-sobat muda, kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan belajar 2 poin saja, tapi 2 poin ini sangat penting dari nas firman Tuhan yang kita baca tadi. Poin yang pertama, tidak mengandalkan Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Kita kembali membaca dalam Yeremia 17 ayat 5-6. Berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Pada kedua ayat ini saya sangat concern, sangat fokus terhadap kata hatinya menjauh dari Tuhan. Kenapa saya fokus dengan kata ini? Karena bagi saya ini merupakan kata kunci yang menggambarkan manusia yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa orang hatinya yang sudah menjauh dari Tuhan, maka otomatis manusia tersebut sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
Malah sebaliknya, manusia tersebut mengandalkan dirinya atau kekuatannya sendiri, mengandalkan hartanya, mengandalkan uangnya, mengandalkan relasinya, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa sadar yang menjadi Tuhan atas hidupnya bukan lagi Tuhan, melainkan manusia tersebut mentuankan dirinya, mentuankan hartanya, mentuankan uangnya, mentuankan jabatannya, dan sebagainya. Bahkan bukan itu saja. Di dalam Yeremia 17 ayat 1-2, Anda bisa baca di rumah. Di situ Nabi Yeremia mengatakan bagaimana kehidupan bangsa Israel. Dikatakan dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Maka melalui perkataan Nabi Yeremia, kita dapat melihat bagaimana keadaan bangsa Israel. Bangsa Israel ialah bangsa umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah. Tetapi bangsa yang dipilih ini, bangsa yang dikasihi ini melupakan Allah, sudah menjauh dari Allah. Bahkan dosa sudah terukir di dalam hati mereka. Ini menggambarkan bahwa dosa sudah menyatu dengan kehidupan bangsa Israel. Maka melalui perkataan Nabi Yeremia ini menegaskan bahwa setiap manusia yang hatinya sudah jauh dari Tuhan, itu adalah manusia yang tidak lagi menyembah Tuhan. Tetapi manusia tersebut sudah berbalik menyembah berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Hati mereka berpaling dari Tuhan, bahkan dosa sudah melekat pada hati mereka. Maka ganjaran bagi mereka yang hatinya jauh dari Tuhan ialah kutuk, dan hidupnya tidak akan mengalami keadaan baik. Hal ini ditegaskan dari firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yeremia ayat 17-5, pasal 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak, Ibu, dan sobat-sobat muda sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda semua, bagaimana hati Anda pada saat ini? Pada masa pandemi COVID-19 ini, apakah hati Anda masih tetap berpaut kepada Tuhan? Atau sudah menjauh dari Tuhan? Apakah pada masa-masa sulit ini Anda tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Ketika perekonomian kita sedang menurun, ketika kita dalam ketakutan, kesepian, kesehatan kita terancam, apa yang Anda lakukan? Jangan sampai di masa pandemi COVID-19 ini kita hanya fokus terhadap perekonomian dan kesehatan kita, sehingga tanpa sadar hati kita menjauh daripada Tuhan. Karena kesibukan kita di dalam berusaha berjuang untuk bertahan hidup, beribadah pun sampai-sampai kita abaikan. Maka pada poin ini, saya ingin menggarisbawahi demikian. Jikalau hati Anda sudah menjauh dari Tuhan, maka otomatis Anda tidak akan percaya Tuhan. Jikalau Anda sudah tidak percaya pada Tuhan, maka Tuhan bukan menjadi Tuhan lagi atas hidup Anda, melainkan diri Anda sendiri. Harta yang Anda punya, itu yang akan menjadi Tuhan di dalam hidup Anda. Karena diri Anda, harta Anda yang menjadi Tuhan atas hidup Anda, maka fokus hidup Anda tertuju pada hal tersebut. Dan pastinya hidup Anda akan mengandalkan hal itu. Dan ingat, lambat laun dosa akan menjadi bagian dari hidup Anda yang hatinya menjauh dari Tuhan. Maka ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan demikian, ada 3. Yang pertama itu hatinya jauh dari Tuhan.
Yang kedua, Tuhan bukan lagi menjadi pusat di dalam hidupnya. Yang ketiga, fokus hidup bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri sendiri, harta, pekerjaan, relasi, jabatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang kedua. Mengandalkan Tuhan memperoleh berkat. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Melalui ayat ini Yeremia menegaskan bahwa manusia yang mengandalkan Tuhan itu adalah manusia yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ganjaran bagi mereka yang menaruh harapannya pada Tuhan akan memperoleh berkat. Agar lebih jelas lagi, lebih dalam lagi mengenai ayat ini, saya akan memberikan contoh-contoh yang sudah terjadi pada masa lampau, yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang mengandalkan Tuhan. Sehingga melalui pengalaman hidup para tokoh Alkitab ini, kita akan melihat bukti nyata, bukti konkret dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kehidupan Hizkia yang sudah hampir mati. Kita sama-sama lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow! Melalui kisah Hizkia ini kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang yang setia, orang yang benar di dalam mengandalkan Tuhan. Di kisah ini sangat jelas terlihat bahwa Hizkia sudah divonis mati. Bahkan yang memberitakan vonis mati itu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Kita tahu bahwa nabi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Jadi pasti apa yang disampaikan nabi sangat tinggi akurasinya, sangat dipercaya, bukan hoax. Seandainya kita berada di posisi Hizkia, kira-kira apa yang kita lakukan? Bisa jadi, jikalau kita sudah divonis oleh dokter di salah satu rumah sakit, kita akan cari rumah sakit yang lain, cari dokter yang lain. Kita tanya teman-teman kita, search di Google, mencari dokter yang hebat. Bahkan kita bila perlu cari rumah sakit yang terkenal di luar negeri sana. Tetapi Hizkia tidak melakukan hal tersebut. Apa yang dilakukan Hizkia? Kita bisa lihat pada Yesaya pasal 38 ayat 2. Di situ Hizkia datang kepada Tuhan. Dia menghadap kepada Tuhan. Ia berdoa sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Bahkan Hizkia sampai meneteskan air matanya, saking ia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ini penting sekali. Tuhan mendengar dan melihat tetesan air mata orang yang benar. Dan Hizkia pun sembuh. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat kisah yang lain, yaitu kisah Daud. Anda bisa melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang 40 sampai yang ke-54. Nanti Anda bisa baca di rumah. Di dalam kisah ini Daud sedang bertarung dengan Goliat yang kuat, yang gagah, yang perkasa.
Bahkan dicatat badannya Goliat itu jauh lebih besar dari Daud. Pasukan-pasukan, baik itu yang di pihaknya Daud maupun di pihak Goliat, sudah memprediksi Daud ini pasti KO. Dia pasti KO menghadapi Goliat. Tetapi apa yang terjadi? Daud menang. Ternyata yang KO itu adalah Goliat. Ia berhasil mengalahkan Goliat karena Daud percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Daud dengan penuh iman, ia berkata kepada Goliat demikian, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dengan ungkapan penuh iman, Daud dapat menang. Kuasa Allah bekerja di dalam diri Daud. Batu yang digunakan Daud dapat menaklukkan Goliat yang besar tersebut. Ia menang. Terpujilah nama Tuhan. Jadi hal apa yang kita pelajari dari kisah Hizkia dan Daud ini? Ada 5 poin yang akan saya sampaikan secara cepat kepada kita semua. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, fokus hidupnya bukan terhadap masalah-masalah yang ada, tetapi fokus hidupnya tetap tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Percaya terhadap kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu besar, bahkan tak terbatas. Yang keempat, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, orang yang mengandalkan Tuhan akan memperoleh berkat dari Tuhan. Kelima hal inilah yang patut kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Saya tidak tahu apa yang Anda alami pada saat-saat ini, tetapi saya mau sampaikan apapun yang Anda alami pada saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan hati kita menjauh daripada Tuhan. Amin. Baiklah, saya akan menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mengandalkan Tuhan akan menuai berkat. Mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, harta, uang, relasi, dan jabatan akan menuai kutuk. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Saya akan mengangkat satu pujian yang kita nyanyikan tadi, yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini yang berkata demikian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan agar kami benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan jikalau kami masih bersandar pada kekuatan kami, masih mengandalkan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Hari ini kami mau kembali datang kepadamu. Kami mau berbalik, kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, yaitu kami mau menaruh harapan kami kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Firman sudah disampaikan, biarlah firman yang disampaikan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih Bapak Ibu. Salam sejahtera. Selamat bergabung dalam ibadah minggu Gereja Metodis Indonesia Jemaat Wesley Jakarta pada minggu pagi ini. Terima kasih kepada Guru Injil Brema yang telah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Guru Injil Brema dan keluarga. Saat ini ibadah Bahasa Indonesia pukul 8 pagi hanya dapat diikuti secara online melalui YouTube. Jadi belum ada pertemuan secara fisik di gereja. Untuk ibadah jam 10 bahasa Inggris kita sudah buka dan bisa beribadah di gereja, tetapi tetap disiarkan secara langsung live streaming. Semua link YouTube akan dibagikan pada hari Sabtu, yaitu H-1. Disebabkan oleh pandemi 19, maka ada kesulitan dalam pemilihan majelis, maka masa kerja majelis akan diperpanjang 1 tahun ke depan. Kantor gereja dapat dihubungi di nomor 666-06835 atau 36. Bila ada hal-hal yang diperlukan juga dapat menghubungi leader Hoki Salim di 08-111-37908 atau Ketua Majelis Andre Cheng di 081-76-91-5888 atau melalui Eben Lase di 0812-8207-3800. Bila ada hal-hal yang mau didoakan, dapat menghubungi WA 08-111-37908. Mari kita mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan dalam minggu ini sesuai dengan daftar di bawah ini, yaitu Kamis 13 Agustus pukul 10 ada persekutuan Usinda. Kemudian Kamis tanggal 13 Agustus pukul 19 ada kelas meeting. Kamis 13 Agustus pukul 20 ada persekutuan doa. Jumat 14 Agustus pukul 20 ada pendalaman Alkitab. Semuanya ini dilakukan melalui Zoom. Linknya adalah 903-837-7299. Passwordnya nanti bisa dilihat melalui WA. Kemudian hari Minggu 16 Agustus pukul 8 tetap ada ibadah Bahasa Indonesia secara online. Dan Minggu 16 Agustus pukul 10 ibadah Bahasa Inggris di gedung gereja dan disiarkan secara langsung melalui YouTube live streaming. Demikianlah informasi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih firman yang telah kita dengarkan pada hari ini. Untuk biarlah menjadi rema dalam hidup kita. Saat ini mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab
berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami kini telah memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja Wesley Methodist di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, sucikanlah kami, hapuslah setiap dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk mengucap setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Kami berdoa untuk pimpinan yang ada di gereja ini Tuhan, untuk Pak Hoki, untuk Mami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memelihara, kiranya Tuhan Engkau membimbing Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Evangelis Brema Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus pakai, kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat Bapa. Biarlah setiap Tuhan pelayanan mereka di tempat ini Tuhan Engkau terima dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Nah, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para majelis Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau pakai setiap kami. Melalui kami Tuhan, kami boleh memberkati setiap jemaat-jemaat. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan hikmat dari Engkau ya Bapa. Berikan kami satu kesatuan, hati yang boleh fokus, hati yang boleh bersatu untuk membangun, untuk memperluas kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat pada saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau terus memprotek mereka, Kau terus melindungi mereka ya Tuhan dari segala sakit penyakit Bapa. Engkau yang menutup bungkus mereka oleh sayap-sayap-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam tangan Tuhan setiap yang lemah tubuh ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Setiap mereka yang ketakutan untuk menghadapi krisis saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengingat ya Tuhan, saudara-saudari kami yang sedang menanti kelahiran bayinya, untuk Evangelis Brema dan istrinya Lia ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga mereka boleh melihat baby yang akan dilahirkan nantinya dengan penuh sukacita ya Tuhan, tanpa satu kekurangan apapun ya Tuhan. Segala kebutuhan Tuhan Engkau cukupkan ya Bapa. Kami percaya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian setiap jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, dan seluruhnya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya tercukupkan oleh firman Tuhan. Kami dikenyangkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau cukupkan setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar Tuhan Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk pimpinan negara ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang melindungi bangsa ini. Engkau menghindari, Engkau menyucikan bangsa ini dari seluruh penyakit-penyakit Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu ya Bapa, bangsa ini, negara ini boleh dipulihkan, boleh menjadi seperti semula yang telah Tuhan tetapkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa yang tidak jauh dari sempurna, yang Engkau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang telah Engkau ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita ambil sikap saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.